Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sudah sarapan? Sudah pada mandi? Bagus. Sekarang adik-adik sudah siap mengikuti ibadah? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan PA, dan kita juga akan memuji nama Tuhan. Sebelumnya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Kalau sudah, kita akan membaca bacaan Mazmur pagi ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Sudah dibuka Alkitabnya? Katanya sudah ketemu nih, adik-adik sudah? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya, dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Sudah siap? Kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Shalom adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan dari lagu-lagu di Kidung Ceria. Sambil pakai gerakan ya nyanyinya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih atas berkat, penyertaan, perlindungan-Mu selama hidup kami. Tuhan, kalau sekarang kami sedang beribadah walaupun online dan ada di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai jalannya ibadah ini. Tuhan, kalau sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh bukakan hati dan telinga kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan hari ini dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari di kedepannya. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kakak akan bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dalam perjalanan itu, tibalah mereka di tepi Laut Teberau atau Laut Merah. Di depan mereka terbentang laut.
di belakang mereka ternyata Firaun bersama pasukannya berusaha mengejar mereka untuk memaksa mereka, membawa mereka kembali ke Mesir menjadi budak. Bangsa Israel sangat ketakutan, mereka panik, apa yang harus dilakukan? Lalu mereka berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas air laut. Lalu apa yang terjadi? Air laut terbelah menjadi dua. Menjadi dua, sebelah kiri, sebelah kanan, dan di tengah-tengah itu adalah tanah kering. Sehingga bangsa Israel bisa meneruskan perjalanan menyeberangi tanah yang kering itu sampai di seberang. Bangsa Mesir, pasukan Mesir bersama Firaun terus mengejar. Mereka juga melewati jalan yang telah kering itu. Bangsa Israel sampai di seberang, mereka melihat, mereka menjadi panik. Mereka takut. Lalu Tuhan membuat roda-roda kereta pasukan Mesir itu menjadi rusak, menjadi patah, sehingga pengejaran pasukan Firaun menjadi lambat. Dan Tuhan meminta kepada Musa untuk kembali mengulurkan tangannya ke atas air laut. Apa yang terjadi? Setelah bangsa Israel selamat sampai di seberang, air laut kembali menutup menjadi laut yang luas, menenggelamkan seluruh pasukan Firaun, sehingga mereka semua mati tenggelam di Laut Ceberau. Bangsa Israel sangat bersukacita. Mereka memuji Tuhan. Mereka telah melihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu nyata. Tuhan mereka, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Mereka bersukacita, mereka mengucap syukur karena Tuhan telah meluputkan mereka dari kejaran musuh. Nah adik-adik, Tuhan bangsa Israel pada zaman itu adalah juga Tuhan kita sekarang ini. Tuhan Allah Yesus Kristus yang sekarang juga selalu mendampingi adik-adik, menolong adik-adik, melewati kegiatan adik-adik setiap hari di masa-masa sekarang ini, di mana kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita bisa sampai pada hari ini mengikuti IMPA dengan sehat, dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi, menyayangi adik-adik dan kita semua. Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Maha Kuasa, Maha Penolong, memampukan kita semua melewati apapun kesukaran, cobaan yang kita alami. Hebat kan Tuhan kita? Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha baik kepada adik-adik dan kita semua. Nah adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk sama-sama kita mengucapkan, Tuhanku hebat, aku mau bersyukur memuji Tuhanku Yesus Kristus. Kita ulangi ya, sekali lagi. Tuhanku hebat, aku mau bersyukur memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, demikianlah cerita kakak pada hari ini. Semoga cerita ini menjadi berkat bagi adik-adik, bagi kita semua, dan kita selalu tetap memohon pertolongan Tuhan setiap hari dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa sulit ini, di masa kita masih
jalani pandemi COVID-19. Jangan lupa ya adik-adik, tetap berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Hai adik-adik, aktivitas hari ini katanya mau mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas hal-hal yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan membuat dadu permainan. Dadu permainan ini akan menolong adik-adik untuk setiap hari dapat mengucap syukur, dapat mengingat kembali berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa saja yang harus ditulis dan gimana cara buatnya? Yuk kita lihat berikut ini. Katanya di sini akan menggunakan kertas asturo karena bahannya tebal dan kertasnya cukup lebar. Adik-adik juga bisa menggunakan kertas HVS atau kardus atau yang lainnya. Silakan pakai yang ada di rumah ya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan kertas origami untuk menghias sisi-sisi setiap kubusnya nanti. Jangan lupa yang paling penting juga siapkan penggaris, gunting, pensil, penghapus, dan juga lem kertas yang akan digunakan untuk membuat kubusnya. Katanya di sini juga akan menggunakan spidol, kemudian ada pensil warna dan juga krayon, terserah adik-adik mau pakai yang mana untuk menghias. Ini adalah pola yang harus adik-adik buat. Ini adalah pola yang digunakan untuk membuat kubus. Ingat ya, setiap sisinya harus sama panjang. Katanya pakai kertas asturo, jadi yang katanya gunakan adalah 12 cm panjangnya. Silahkan sesuaikan dengan kertas yang adik-adik gunakan ya. Di sini katanya pakai bagian yang warna putih, karena katanya mau menghiasnya supaya gampang untuk diwarnai. Nah, sekarang kita siapkan untuk menggunting pola kubus yang sudah kita buat. Gunting bagian luarnya atau bagian garis putus-putus yang sudah katanya buat ini ya. Nah, di sini, oh ya adik-adik, saat membuat polanya jangan lupa memberikan bagian lebih untuk nanti kita berikan lem. Ini kurang lebih adalah hasil jadinya ketika sudah digunting. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya, ada bagian lebih seperti ini yang katanya gunting untuk nantinya diberikan lem pada bagian itu supaya setiap sisi kubusnya ini bisa menyatu menjadi satu. Nah, sekarang kita akan lipat semua bagian yang harus dilipat. Ini adalah bagian lemnya, katanya lipat. Kemudian nanti kita lipat juga setiap sisi perseginya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal adik-adik hias deh. Bebas adik-adik mau menghiasnya apa, tapi jangan lupa tuliskan, aku bersyukur atas ada 6 hal, ada makanan, tempat, ada orang-orang sekitar, diri sendiri, hewan, dan juga mainan, atau barang-barang apapun itu. Itu harus dituliskan pada 6 sisinya. Seperti ini jadinya. Nah, untuk gambar-gambarnya bebas ya. Di sini katanya menghiasnya seperti ini, tapi jangan lupa tulisannya harus sama ya. Kalau semuanya sudah dihias seperti ini, adik-adik ambil lem kertas lagi, ini saatnya kita menyatukan semua sisinya. Nah, kasih lemnya di bagian tempat lem tadi ya. Kalau sudah, kita tinggal satukan seperti ini deh. Kalau adik-adik mengalami kesulitan saat menyatukan kertasnya, adik-adik bisa menggunakan selotip atau double tip supaya lebih gampang dan lebih cepat merekatnya. Kalau semuanya sudah dijadi satu, pastikan setiap lipatannya itu sudah kuat. Jadi adik-adik boleh tekan lagi lipatan-lipatannya. Adik-adik lihat ya, di bagian dalamnya itu kosong. Nah, supaya kubusnya ini tidak gampang rusak, di sini katanya mau meletakkan kertas-kertas bekas, guntingan-guntingan, supaya kertas kubusnya ini tidak gampang rusak. Katanya ingatkan lagi adik-adik, jangan lupa setiap sisinya ada 6 hal yang harus adik-adik tulis. Adik-adik bersyukur atas makanan dan minuman, bersyukur atas orang-orang di sekitar, bersyukur atas diri sendiri, bersyukur atas hewan, bersyukur atas alam, dan juga bersyukur atas barang-barang yang adik-adik miliki.
Nah, nanti kalau sudah jadi, silahkan adik-adik mainkan deh kubusnya. Bersama dengan mama papa, adik-adik bisa lempar kubusnya. Kemudian kalau gambar yang makanan muncul, silahkan adik-adik sebutkan makanan kesayangan atau kesukaan adik-adik. Dan jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan atas itu. Selamat mencoba ya adik-adik di rumah. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang mari kita berdoa persembahan. Semuanya lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami telah memberikan sebagian dari milik kami ke dalam persembahan syukur. Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, agar kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita mau berdoa syafaat ya. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau telah tetap menyertai kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, teman-teman kami kalau ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Untuk para dokter, suster yang merawat orang-orang yang sakit, Tuhan tolong mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kemampuan untuk merawat, mengobati mereka yang sakit.
Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong negara kami bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong Pak Presiden bersama seluruh jajarannya yang berusaha keras untuk bekerja, mengambil keputusan, kebijaksanaan, sehingga bisa membawa bangsa kami keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, Ora et Labora Serpong. Tuhan, berkati gereja kami, Pak Pendeta bersama seluruh presbiter bersama seluruh pelayan yang melayani, kakak layan. Tuhan tolong diberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Ya Bapa, Tuhan tolong gereja kami juga bisa mempunyai tempat beribadah sendiri ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk Mama, untuk Papa. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Engkau memberkati dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan mau tolong, Tuhan mau melindungi mereka, supaya mereka tetap sehat, kuat, sehingga bisa selalu mendampingi kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengarkan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.